Halo Jebret Tim, teman baru Sapuraga balik lagi nih. Woi, sebelum bahas nanti malam, aku mau ikut support Christian Eriksen dulu. Semoga dia cepat pulih, cepat sembuh dan bisa kembali lagi ke lapangan hijau. Gak tega kalau harus ngulang ceritanya, sedih hatiku rasanya. Pertandingan di grup B yang sempat berhenti ini akhirnya dimenangin sama Finlandia. Tapi respect sih sama Joel Pohjanpalo yang begitu nyetak gol dia tidak berselebrasi. Malam minggu ada juga pertandingan Wales lawan Swiss yang harus berbagi poin orang ini. Skor 1-1 bisa dibilang lumayan adil lah buat dua tim. Gol yang dicetak masing-masing tuh di babak kedua dicetak sama Brel Embolo dari Swiss yang akhirnya nyetak gol pertama dia di turnamen resmi. Terus gak lama dibalas sama Kiefer Moore. Walaupun kepalanya agak sengklek karena dibalut-balut perban ya kan. Penampilan dari Wales juga lebih menonjol sebenarnya dari pemain MU nih. Daniel James marah-marah pas ditarik keluar di babak kedua. Nggak tahu mungkin lagi darah tinggi. Sementara di pertandingan kedua grup B nggak ada kejutan. Belgia udah sesuai prediksi lah bantai Rusia 3-0. Betul aja lihat tuh Lukaku 2 brace-nya berhasil buat luka di gawangnya Rusia. 1 gol lagi dicetak sama Thomas Munir. Meskipun De Bruyne sama Hajat ya Babang Hajat belum main kan, tapi Belgia masih tetap terlalu kuat buat dikalahkan sama Rusia. Dari hasil grup B, posisi pertama dipuncakin sama Belgia, tapi yang kita kaget di posisi keduanya diisi sama Finlandia sementara ini. Banyak cerita dari laga Sabtu sampai Minggu dini hari, termasuk dukungan doa buat Eriksen dari seluruh dunia. Ya, kembali kita berdoa semoga Eriksen bisa segera sembuh. Dan wait, nanti malam ada yang bakal jadi perhatian dunia nih pertandingannya. Siapa lagi kalau bukan Inggris. Inggris nih kalau mau main bagus apa enggak, yang penting exposure-nya lebih. Apalagi kalau ditambahin bumbu cerita ya. Udah kayak film Inggris ini. Kalau disamain sama film nanti malam, ini kayak anak-anak didikan Hogwarts bakal ngelawan gengnya Dead Earth. Jahat gak sih aku nyamain Mandzukic sama Modric ke gengnya Voldemort? Tapi bukan, ini jadi perumpamaan aja buat gambarin kayak mana anak-anak muda mau membalas luka lama. Luka Modric ini sama teman-temannya paling jago bikin Inggris patah hati. Kita gak akan lupa Piala Dunia 2018 di semifinal ya kan. Golnya tuh di extra time, Mandzukic bikin gol jelep. Apalagi pas kualifikasi Euro 2008 gagal karena Kroasia. Ingat kan zaman Beckham, Lampard, Gerrard sampai Peter Crouch harus nanggung malu. Tapi kalau dicek data, ini Inggris tuh di era Harry Kane pernah menang ngalahin Kroasia 2-1. Tapi mungkin lupa lah ya karena cuma National League. Jadi pada gak ingat kalian. Memori ini juga gak bisa jadi patokan karena selain Kane, skuadnya Gareth Southgate nanti bakalan beda. Soalnya muda kali, lagi ranum-ranumnya. Kayaknya ini Southgate bakalan milih 4-3-3, nugasin Sancho dan Foden bikin serangan sama Harry Kane. Sementara geng anak muda lainnya masih ada Mason Mount, Ben Chilwell kayaknya bakal diturunin. 4 pemain tadi umurnya 23 aja belum. Total keseluruhan skuad Inggris rataan usianya tuh 25 tahun. Yang bikin makin percaya diri juga, mereka tuh belum pernah kalah di 6 laga terakhir. Jadi Harry Kane siap mimpin tim dan bikin sulap kayak Harry Potter. Tapi buat nama-nama yang layak menghangat bangku cadangan jangan baper ya, semua ada waktunya. Tenang kalian. Tapi apapun hasilnya Inggris main, yakinlah kalian, di DPI bakalan ada pundit yang bilang overrated. Ini kalau ngebahas Kroasia pasti sikit aja ini nanti. Karena kalau dilihat lagi skuadnya, walaupun udah banyak yang bisa dibilang kematangan, tapi nggak bisa diremehin. Modric, Perisic yang punya banyak pengalaman, ini dijepit sama pemain yang punya andil besar di tim mereka. Rebic, Brozovic, sama Kovacic. Tapi agak maaf sih kalau Kovacic di Chelsea, ya gimana lah ya. Udah nggak usah kita bahas, nanti dibilang anti Chelsea lagi. Selain Kroasia ada lagi negara pecahan Yugoslavia yang bakalan main juga nanti malam. Si tim debutan Euro yang sempat bikin Jerman takluk 2-1. Komando Makedonia Utara ini pasti dipegang sama Goran Pandev. Matang main sama Genoa, umurnya juga udah matang kali 37 tahun. Selain itu ada lagi Ivan Trikovski yang musim ini membela klub Siprus AEK Larnaca. Usianya udah 34 tahun.
Kira-kira bisa apa ya lawan timnas Austria yang udah jadi panggung ketiganya ini di Euro. Nama David Alaba pastinya bakalan disodorin sebagai pemain penting. Sekalian juga sih jadi ajang tampil kalau dia masih sangat layak sebelum gabung ke Real Madrid. Tapi ngomongin bola pasti bakal banyak cerita yang gak ada habisnya. Nah tapi ini belakangan ada kasus yang lagi rame. Bawa-bawa gambar peta di jersey. Nah daripada ngurusin kasus jerseynya Ukraina, mending kita bahas timnya aja langsung. Shevchenko punya pengalaman segudang buat timnas Ukraina main di ajang Piala Dunia sama Euro. Tapi itu dulu waktu dia jadi pemain. Sekarang dia udah naik jabatan jadi pelatih. Di anak asuhannya Shevchenko kali ini ada nama yang punya pamor mungkin nanti bakalan ganti nama besar Shevchenko di Ukraina. Namanya Oleksandr Zinchenko yang jadi back Manchester City ini dapat menit main yang banyak dari Guardiola musim kemarin. Nah, yang bakal jadi lawan tim kuningnya Shevchenko ini adalah tim Orange. Ini mau bikin rainbow cake apa cemana ini, banyak kali warnanya. Tim Orange sendiri ini jadi panggung pertama mereka setelah mereka puasa tampil di dua perhelatan akbar sepak bola. Piala Eropa 2016 sama Piala Dunia 2018. Sempat sih jadi finalis Piala Nation League di bawah Ronald Koeman. Prestasi Belanda sendiri di bawah De Boer naik turun. Tapi anak-anak asuhannya De Boer ada nih beberapa yang lagi cakep-cakepnya. Kapten mereka yang baru cabut dari Liverpool terus join ke PSG. Ada lagi pilar tengah yang jadi motor mainnya Barcelona musim lalu. Bek tengahnya Juventus sama striker yang lagi tajam-tajamnya sama Lyon musim lalu. Kalau ngomongin timnas Belanda, Saparaga yang cuma cerita-cerita aja. Kalau mau analisa yang lebih ngeselin jangan lupa ada DPI. Tayang sore nanti jam 7. Saparaga minggir dulu ya.